Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku, Divi Channel. Thank you so much buat kalian semua yang udah pantengin channel ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, and share video ini. Buat kalian yang baru pertama kali berkunjung, aku mau bilang welcome. Karena aku akan membahas tentang everything I think interesting. Tanpa lama-lama lagi, ayo kita mulai. Hari ini aku akan menceritakan tentang suatu kasus misterius yang terjadi di Washington, Amerika Serikat tentang ditemukannya seorang gadis cilik yang sampai saat ini kasusnya belum terpecahkan. Tepatnya pada tanggal 12 Desember 1985, ditemukan seorang gadis cilik di depan sebuah department store di kota Tacoma, Washington, Amerika Serikat. Gadis cilik ini ditemukan seorang diri, jadi dia ini enggak ditemenin sama orang tuanya. Kemudian orang-orang di sekitar department store ini pada nanya sama dia, "Kamu siapa? Kok kamu sendiri?" Para pegawai toko juga pada nanya sama dia, berusaha untuk menemukan kedua orang tua dari gadis cilik tersebut. Tapi mereka semua gagal menemukannya. Akhirnya gadis cilik ini masuk ke sebuah tayangan berita. Setelah tayangan berita itu disiarkan, nenek dari gadis cilik ini mengakui bahwa gadis cilik tersebut adalah cucunya. Setelah itu, si nenek langsung menjemput cucunya ini ke tempat di mana dia ditemukan. Nenek bertanya kepada si gadis ini, "Kemana mama?" Tetapi gadis cilik ini menjawab, "Mama ada di pepohonan." Siapa sangka kalau kasus tersebut sampai sekarang masih belum terpecahkan. Bagaimana kisah tersebut dimulai? Ceritanya ini bermula pada tanggal 12 Desember 1985. Jadi, gadis cilik ini sebenarnya bersama ayah dan ibunya. Ibunya bernama Diana Robertson dan ayahnya bernama Mike Rimmer. Gadis cilik ini bernama Crystal, anak dari pasangan Diana dan Mike tadi. Crystal ini sudah berusia 2 tahun dan juga Crystal itu bilang sama kedua orang tuanya kalau misalnya sebentar lagi udah mau Natal nih. Jadi Crystal ini minta sebuah pohon cemara untuk dihias pada saat hari Natal. Akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk pergi ke hutan di pedalaman kota Washington. Dan perlu kalian ketahui kalau misalnya di kota Washington ini hutannya ini masih lebat dan juga belum terjamah sama manusia. Akhirnya mereka bertiga berkendaralah ke hutan dekat kota Tacoma tersebut. Sang ayah si Mike, dia ini nggak kesusahan ya untuk pergi ke hutan ini karena dia ini adalah seorang pemburu yang memang pernah berkunjung ke hutan ini dan juga dia pernah meninggalkan jebakan di dalam hutan dan kebetulan banget mereka bertiga ini sengaja ke sono sekalian Mike ingin memeriksa jebakan buruannya tersebut. Siapa sangka hari itulah terakhir mereka ditemukan. Dan pada hari yang sama juga, si Crystal ini ditemukan seorang diri di depan department store tadi. Dan juga kasus ini dibuka secara besar-besaran untuk mencari dari orang tua Crystal yang hanya berbekal petunjuk dari kata-kata Crystal, yaitu "Mommy is in the tree", yang artinya Mami ada di pepohonan. Pencarian dari polisi itu benar-benar sia-sia. Dalam 2 bulan mereka tidak mendapatkan apa-apa petunjuknya. 2 bulan kemudian, seorang pendaki menemukan sesosok jenazah perempuan di kedalaman lubuk hutan dekat kota Elbe, Washington. Setelah diperiksa, jenazah tersebut merupakan jenazah dari Diana Robertson, yaitu ibu dari si gadis cilik Crystal tadi. Jadi lokasi di mana jenazah ini ditemukan itu jauh banget dari lokasi ditemukannya Crystal seorang diri tadi ya. Kira-kira jaraknya itu sekitar 50-an kilometer. Polisi segera datang dan juga mengidentifikasi jenazah dari Diana tersebut. Ditemukan bahwa meninggalnya Diana ini tidak secara alami, tetapi di bagian tubuhnya ini terdapat 17 tikaman dan juga lehernya ini dijerat oleh sebuah kaos kaki. Jadi dari identifikasi ini itu benar-benar udah ketahuan kalau misalnya Diana ini meninggalnya karena dibunuh ya. Bukan karena sebab alami yang terjadi sampai seseorang itu meninggal dunia.
Beberapa langkah dari mayatnya Diana itu ditemukan mobil mereka yang mereka gunakan untuk pergi ke hutan tersebut. Tetapi anehnya, jenazah dari Mike, yaitu ayah dari Crystal, itu sama sekali nggak ditemukan. Mereka semua udah cari kemana-mana, itu benar-benar nggak ditemukan. Beberapa orang, beberapa spekulasi itu memberatkan kepada Mike sebagai pelakunya. Karena yang pertama, Mike ini nggak ditemukan kan? Dan juga barang bukti yang ditemukan itu juga memberatkan Mike bahwa dialah pelakunya. Barang buktinya ini berupa ada bercak darah di kursi penumpang, tapi pada saat itu memang pemeriksaan DNA ini masih belum secanggih sekarang ya. Jadi belum bisa dipastikan sebenarnya noda darah milik siapa itu. Kemudian ada satu macam lagi barang bukti, yaitu secari kertas yang ditulis oleh Mike. Isinya itu, I love you Diana. Aku mencintaimu Diana. Itu adalah isi secari kertas yang ditemukan oleh polisi di dalam mobil mereka. Seakan-akan itu semua memang sebuah bukti ya, kalau misalnya Mike ini yang membunuh istrinya, dan itu semua sebagai permintaan maaf, makanya dia tulis I love you Diana. Apakah bisa dibuktikan seperti itu? Perlu kalian ingat kalau misalnya jarak dari kota Tacoma di tempat Crystal ditemukan dan juga kota LB di mana jenazah dari Diana ditemukan itu letaknya itu cukup jauh. Jadi tidak mungkin kan kalau misalnya Crystal berhasil selamat terus dia jalan sendiri ke depan department store tadi. Banyak orang yang berspekulasi kalau misalnya ayahnya ini, yaitu si Mike, setelah membunuh Diana, dia anterin Crystalnya itu untuk menyelamatkan Crystal, makanya ia anterin ke depan departemen store tadi. Tapi banyak juga pertanyaan, sedangkan mobil Mike sendiri ditemukan tadi di dekat jenazah daripada Diana. Terus bagaimana dia mengantarkan Crystal? Tapi apa motifnya yang dilakukan oleh Mike sehingga ia tega untuk menghabisi istrinya? Setelah dilakukannya penyelidikan, akhirnya keluarga dekat daripada Diana, dia itu kasih tahu ke polisi kalau misalnya beberapa minggu sebelum kejadian ini, Diana itu pernah bilang kepada kedua orang tuanya bahwa si Mike ini kerap kali memukuli dia, bahkan pernah mengancam untuk membunuh Diana. Si Mike ini merupakan sosok pria yang abusive. Bahkan Diana juga sempat ingin mengajukan ke pengadilan untuk menuntut Mike. Cuma pada akhirnya sesaat sebelum Natal mereka berbaikan dan juga mereka kembali harmonis lagi. Inilah yang benar-benar memberatkan Mike bahwa dia adalah pembunuh daripada Diana. Tetapi terdapat fakta lain yang tak kalah mencengangkan, yaitu sebelum Diana ternyata telah ditemukan sepasang kekasih yang juga tewas di hutan tersebut. Sebelumnya, seorang pria yang bernama Stephen Harkins dan juga kekasihnya yang bernama Ruth tewas di hutan tersebut di tempat yang sama bulan sebelumnya. Bahkan cara meninggal dari pasangan Stephen dan Ruth ini caranya itu sama. Mereka berdua dicekik menggunakan kaos kaki. Yang lebih mencengangkannya lagi, 6 bulan sebelumnya, yaitu di bulan Maret 1985, juga ditemukan sepasang kekasih yang tewas dengan cara yang sama. Si pria bernama Edward Smith dan juga kekasihnya yang bernama Kimberly. Jadi, dari sederet pembunuhan ini sudah terdapat 5 pembunuhan yang sudah ditemukan korbannya dengan cara meninggal yang sama. Apakah hal ini merupakan sebuah pembunuhan berantai? Karena memiliki modus yang sama, yaitu membunuh korbannya dengan cara dicekik menggunakan kaos kaki, si pelaku pun dijuluki sebagai Sock Tube Killer. Jadi sekarang kita lanjut lagi ke ceritanya Mike dan Diana tadi. Lalu bagaimana dengan keluarganya Mike? Keluarganya Mike memang mengakui kalau misalnya Mike ini memang mempunyai tampang yang sangar, tubuhnya besar, dan juga ia memiliki temperamen yang tinggi. Tetapi mereka ini masih tetap bersikukuh bahwa Mike bukanlah pelakunya. Apalagi sampai saat ini Mike sendiri juga belum ditemukan. Tetapi para warga memberatkan Mike sebagai pembunuh berantai yang kejam karena Mike ini dikenal sebagai sosok pemburu yang sangat kejam, yang sangat sangar. Jadi para warga ini benar-benar berpikiran bahwa Mike ini pelakunya. Banyak hal yang membuat penyelidikan semakin bingung ya. Kalau misalnya memang Mike itu pelakunya, bagaimana dia bisa kabur sedangkan mobilnya dia ini ditemukan di dekat jenazahnya Diana? Apakah ia memiliki 2 mobil kemudian kabur? Tetapi sampai saat ini masih juga belum ditemukan jawabannya. Akhirnya setelah 30 tahun berlangsung, kasus ini sedikit terkuak yang memberitahu kita bahwa Mike bukanlah pelaku sebenarnya. 30 tahun setelahnya, yaitu pada bulan Maret di tahun 2011,
sebuah tengkorak pria ditemukan terkubur, yaitu dengan jarak 1,6 km dari lokasi penemuan dari jenazah Diana tadi. Ternyata setelah dilakukan identifikasi, diperiksa, ternyata tengkorak tersebut merupakan tengkorak dari Mike Creamer. Karena pada tahun 2011 penyelidikan sudah semakin canggih, diketahui bahkan Mike ini dibunuh sebelum Diana dibunuh. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa Mike bukanlah pembunuh berantai yang selama ini dicari-cari. Namun, siapakah pembunuh berantai itu? Semakin banyak saja pertanyaan yang muncul. Apalagi pada saat itu anak dari Diana dan Mike ditemukan di depan departemen store seorang diri. Apakah pembunuh berantai itu menyelamatkan Crystal dan membawa ia ke depan departemen store setelah ia berhasil membunuh kedua orang tuanya? Namun kenapa ya, bisa nggak kalian semua ini ngebayangin kalau misalnya seorang pembunuh berantai yang amat sangat kejam, yang sudah membunuh 6 orang dengan cara yang sama, tetapi ia malah menyelamatkan Crystal dan juga meninggalkannya dengan harapan ada orang yang menyelamatkan Crystal. Hingga saat ini identitas dari pembunuh berantai tersebut masih dipertanyakan dan belum terkuak sama sekali. Itu merupakan cerita akhir dari kasus misterius Mommy is in the Tree. Gimana menurut kalian? Apakah kalian pengen mendengar cerita yang lebih menarik lagi? Pastikan untuk stay tune di channel aku. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Thank you for watching this video. Karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. See you on next video and bye-bye.